Selamat pagi Sobat GPIB dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Stephen Beloro, Pendeta Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga yang ditempatkan di Pospelkes Kembang Sari dan Pospelkes Kalimangli. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini, kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, terlebih juga dapat memberlakukannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik atau guru terbaik. Kenapa? Karena ketika kita mengalami langsung, maka kita akan cenderung lebih percaya dengan suatu hal atau pengajaran yang diberikan. Contohnya begini, ketika anak saya mau diberikan madu, karena madu memiliki manfaat bagi kesehatan, dia tidak mau, bahkan menangis. Tetapi ketika dia sudah merasakan bahwa madu itu rasanya manis, akhirnya dia sampai sekarang sangat suka sekali ketika dikasih makan madu. Nah, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini juga kurang lebih berbicara hal yang sama. Untuk kita tahu konteks bacaan Alkitab kita ini, kita bisa membacanya di pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, di mana pada ayatnya yang ketiga di sana Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid dan berkata begini, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan anak domba di tengah-tengah serigala, pasti ketakutan. Karena itu sangat berbahaya, dan mungkin pada masa itu ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil itu berdua-duaan, para murid juga mengalami ketakutan, kekhawatiran, karena mungkin itu sangat berbahaya, karena kekristenan belum diterima dengan baik atau pengajaran Tuhan Yesus itu masih dianggap sebagai hal yang sempalan atau sesat. Nah, tapi bacaan Alkitab kita menarik. Mungkin ketika waktu itu mereka pergi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Tetapi ketika mereka kembali, mereka datang dengan sukacita. Kenapa? Karena apa yang mungkin berbahaya menurut mereka ketika diutus, ternyata tidak sama sekali. Ada penyertaan Tuhan. Mereka berkata di ayat yang ke-17, bahkan setan-setan pun yang mengerikan itu takluk kepada mereka. Ini mau memberikan pengajaran kepada kita bahwa jangan takut ketika kita diutus. Kita semua diutus Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Dan mungkin pada saat kita diutus untuk melayani dalam kapasitas apapun, ada hal-hal yang membuat kita khawatir ataupun
takut. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan menyertai. Ayatnya yang ke-19 menyatakan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan mengutus, tapi Tuhan juga yang mengurus. Karena itu kita tidak perlu takut. Ketika diutus Tuhan mungkin tidaklah seindah apa yang kita pikirkan. Tapi juga tidak menakutkan seperti yang kita pikirkan itu. Karena itu ketika Tuhan mengutus, jalanlah terus bersama dengan Tuhan. Yang kedua dari bacaan Alkitab kita ini, kita diingatkan seperti para murid diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa ketika sudah melakukan hal-hal yang besar, janganlah gembira karena hal itu. Ayatnya yang ke-20 mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi jangan bersukacita, jangan jumawa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan yang luar biasa. Tetapi bersukacitalah karena Tuhan menyertai dan juga karena nama kita tercatat di surga. Jadi jangan menjadi orang yang jumawa. Lakukan panggilan pengutusan kita dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, dan ketika ada hasil yang baik, janganlah jumawa, tapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan dan karena nama kita tercatat di sorga. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Biarlah firman ini memberikan kami kekuatan untuk melakukan tugas kerja layan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita saat ini sudah selesai. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mengutus kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Karena itu jangan kabur dan jangan juga takabur. Karena jika Tuhan yang mengutus, Tuhan jugalah yang akan mengurus. Terpujilah Kristus. Amin.